sangat percaya bahwa peranan positif dari teknologi itu akan sangat bermanfaat buat perkembangan negara kita ke depannya. Kita harus bareng-bareng, gandengan tangan, sama-sama memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, gimana cara kita ngebuat digital Indonesia ini menjadi digital ekosistem yang trusted buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu karena telah hadir pada sesi MTS malam hari ini. Perkenalkan, saya Rasti Yulita yang akan membawakan sesi MTS malam hari ini. MTS malam hari ini bertemakan Data Protection for Indonesia Digital Transformation. Next. Dengan event flyer sebagai berikut. MTS malam ini dibuka untuk umum dan nantinya untuk peserta yang terdaftar sebagai member akan mendapatkan 2 CP hours. Next. Berikutnya ada rundown untuk acara malam hari ini yang akan dimulai dari jam 7 malam dan akan selesai di jam 8.30 malam. Next. Berikut adalah panduan teknis dan tata tertib webinar. Pertama, untuk kemudahan peserta dalam mengikuti webinar, diimbau agar peserta menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik. Kedua, username yang dipergunakan peserta saat sesi webinar dan sesi kuis harus sama dengan nama saat registrasi. Ketiga, meeting ID hanya berlaku bagi satu undangan, mohon tidak meneruskan kepada orang lain. Keempat, peserta diperkenankan menyalakan video dengan menampilkan identitas diri. Kelima, peserta diharapkan untuk menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Keenam, peserta dapat menyampaikan pendapat dan gagasan dengan santun melalui kolom chat atau raise hand. Ketujuh, e-sertifikat akan dikirimkan H+7 setelah webinar berlangsung melalui email yang terdaftar saat registrasi kepada peserta yang mengikuti acara sampai akhir dengan mengisi e-form feedback. Dan terakhir, sesi kuis akan menggunakan platform Quizizz dengan login ke quizizz.com dan link join akan diinformasikan di chatroom saat kuis berlangsung. Next. Sebelum memulai sesi diskusi, saya akan membacakan CV narasumber dan moderator pada MTS malam hari ini. Narasumber pada malam ini adalah Pak Ferry Haris. Beliau merupakan CEO dan founder dari VH International Consulting dan INP Indonesia. Dengan riwayat pendidikan beliau yaitu di Bachelor Computer Science University of Indonesia, Master Business Information Technology in University of Twente. Next. Selanjutnya, untuk moderator kita di malam hari ini adalah Pak Aresto Yudi Sujono. Beliau merupakan IT Governance SME at Alta Consulting dan beliau juga merupakan eksekutif tim dari ISAKA Indonesia Chapter. Beliau juga telah mengenyam pendidikan di Bachelor Computer Science Universitas Indonesia dan Master of Science Information Technology Management di Carnegie Mellon University Australia. Next. Berikutnya saya akan membacakan sedikit update dari ISAKA. ISAKA memiliki program membership bagi Bapak Ibu yang ingin daftar menjadi member, bisa daftar menggunakan referral kode dari ID member ISAKA Indonesia. Program ini akan berakhir di 31 Desember 2022. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti program ini, bisa terus stay engaged di sosial media kami, yaitu di next, Instagram, LinkedIn, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya, ada sedikit sambutan dari Chapter Sekretari ISAKA Indonesia Chapter, yaitu Bapak Ricci Aktorian. Kepada Bapak Ricci, kami persilakan. Yes, tes. Suara saya kedengaran? Bukan clear, Pak Ricci. Aman ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam, rekan-rekan member dari ISAKA, atau mungkin ada teman-teman dari non-member yang juga berkesempatan hadir. Senang sekali malam hari ini kita ketemu lagi di dalam kesempatan monthly talk and sharing yang biasa memang kita lakukan di tiap bulan, gitu ya. Kita kumpul,
kita sharing sessions yang mudah-mudahan itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi di sebelumnya kita punya acara Grex gitu ya. Jadi teman-teman yang memang berkesempatan untuk join di acara kita sebelumnya, kita udah ngomongin banyak soal undang-undang perlindungan data pribadi, terus kemudian kita ngomongin cyber security, kita ngomongin woman empowerment dan lain-lain. Jadi kita melihat bahwa di saat ini pun juga masih cukup sangat menarik gitu ya pembahasan terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, di malam hari ini kita kedatangan acara tersebut, acara MPS ini itu terselenggara berkolaborasi antara ISAKA Indonesia Chapter juga dengan Asosiasi Intelektual dan Profesional Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan INP Indonesia. Dan juga kita kolaborasi dengan Netherlands Alumni Network, gitu ya. Nah, dari namanya aja udah ketahuan tuh. Nanti kita akan banyak sharing gitu ya terkait dengan bagaimana mengimplementasikan tata kelola TI atau mengimplementasikan perlindungan data pribadi di negeri seberang. Dan kita juga nanti akan kedatangan narasumber yang sangat-sangat kompeten di bidangnya, gitu ya. Mungkin ini sambutan dari saya. Semoga teman-teman dapat enjoy sesinya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Terima kasih, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ricci atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari INP Indonesia, yaitu Ibu Rosalin. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam kenal, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk partisipan yang ada di Indonesia dan juga selamat siang untuk peserta partisipan yang ada di Belanda. Ini merupakan kesempatan dan kolaborasi pertama antara INP Indonesia dengan ISAKA Indonesia. Tentunya ini bukanlah merupakan yang pertama dan terakhir. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rosalin Siburian, dan saya adalah ketua dari INP Indonesia, dan tugas kami atau keinginan kami adalah menyalurkan sebagai fasilitator untuk sharing knowledge dan juga untuk berbagi expert antara Indonesia dengan Belanda. Dan tentunya kegiatan seperti ini tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada dukungan dari teman-teman alumni yang ada di Belanda, yang mana juga difasilitasi oleh Nufik Neso dan NL Alumni Network. Karena hampir semua dari INP Indonesia, tim INP Indonesia adalah alumni dari Belanda. Sedikit koreksi tadi, Mbak Ferry Haris adalah alumni dari Universitas Twente, bukan 20. Agak lucu memang. Tapi Twente, you name it there. Oke. Tentunya bidang yang kami cover tidak hanya IT, tapi khusus untuk kali ini kita menyediakan narasumber yaitu Ferry Haris, bagian dari tim kami. Dan tentunya topik-topik berikutnya kita harapkan kolaborasinya terus berkembang dan bisa mengcover topik-topik terkait IT lain di kemudian hari. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan malam ini. Terima kasih Bu Rosalin atas sambutannya. Selanjutnya akan saya langsung serahkan ke moderator kita yaitu Pak Aresto Yudo. Kepada Pak Aresto, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan salam hangat ya pada seluruh rekan-rekan ISAKA member yang sudah tergabung dalam agenda Monthly Talk and Sharing Session kita malam ini. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan ya oleh Pak Ricci dan Bu Rosalin, ini memang agenda Monthly Talk and Sharing Session yang sangat spesial karena merupakan agenda pertama yang merupakan kolaborasi dari ISAKA dengan INP Indonesia. Jadi yang saya pahami sebagai organisasi diaspora Indonesia di Belanda. Dan tentunya kita berharap ya, ini sekali lagi hanya awalan dan
akan membuka lebih banyak bentuk-bentuk kerjasama inisiatif dengan bukan hanya dengan INP, tapi juga mungkin nanti kita bisa unlock simpul-simpul kolaborasi potensial yang saya yakin sudah ada di jaringan anggota ISAKA ini ke berbagai simpul diaspora Indonesia ya di berbagai belahan dunia itu. Dan dari kerjasama itu tentunya harapannya adalah semakin banyak ya manfaat yang bisa kita rasakan sebagai profesional tata kelola IT bagi perkembangan karir kita dan bagi keilmuan kita dan tentu saja bagi Indonesia. Dan bukan di situ saja spesialnya ya. Jadi dari jumlah pesertanya juga malam ini sangat spesial ya karena setahu saya yang mendaftar ini lebih dari 250 ya. Jadi ini satu rekor peserta MTS yang luar biasa itu di catatan MTS kita itu. Dan malam ini tadi juga seperti sudah disampaikan ada dua keyword yang memang sangat menarik ya. Jadi ada data protection dan digital transformation, dan ini saya yakin adalah dua jargon, dua terminologi yang saat ini bisa dibilang very high in our priority gitu ya, in our to-do list. Jadi tentunya sangat menarik ya untuk mengikuti bagaimana dua tema ini gitu ya bisa berinteraksi. Dan untuk membahas tema malam ini tadi kita sudah diperkenalkan ya dengan narasumber kita Pak Ferry Haris. Ini teman lama saya sebenarnya, satu alma mater. Dan Pak Ferry Haris ini based in Netherlands, but tonight he'll be joining from Portugal ya, from Portugal Pak Ferry. Bukan orang baru di area IT GRC ya. Jadi saya yakin keahliannya juga selama lebih dari 15 tahun ini memang di area tata kelola IT ya, baik sebagai profesional di IT risk maupun di IT audit. Dan harapannya tentu saja kita akan mendengar bagaimana dua tema tadi ya, dinamikanya, interaksinya di konteks Eropa. Jadi ini juga akan sangat menarik ya. Nah sebelum acara ini, ketika berdiskusi dengan Pak Ferry Haris ini, dia menyampaikan akan memulai dengan a war story ya, Pak Ferry. Everybody loves a good war story. So floor is yours. Alright, thank you. Bisa dengerin ya? Yes. Alright. Yes. Selamat malam, selamat siang, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah bersedia memfasilitasi sesi ini. Pertama-tama saya mulai dengan disclaimer dulu. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya dalam perjalanan ceritanya agak sedikit miss, baik itu flow-nya ataupun pembahasannya, karena udah lama saya sebenarnya tidak maksudnya public speaking in bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya mohon maaf ya kalau sedikit agak berantakan. Oke, ya seperti tadi Pak Resto udah bilang, yang jelas saya coba bawa konteks data protection dari Eropa, khususnya di Belanda tentunya dari pengalaman saya, dan sebenarnya apa sih yang saya pelajari selama di sini yang bisa diterapkan di Indonesia. Tapi mungkin sedikit berbeda dengan sesi-sesi MTS sebelumnya. Kali ini saya nggak akan ngebahas masalah framework, teknik protection, itu buat sesi lain lah. Karena saya yakin sebenarnya masih banyak hal-hal yang basics, principles, yang mesti kita benahi bareng-bareng gitu. Nah, jadi seperti tadi Pak Aris sudah bilang, saya akan mulai dengan war story saya. Jadi apa sih atau kenapa sih saya mau mulai dengan itu? Karena selain
itu yang mengubah saya sampai saya sekarang. Saya rasa cerita ini mudah-mudahan teman-teman bisa nanti menangkap alurnya. Kenapa saya dalam kesempatan kali ini ingin mencoba membawa narasi yang lain terhadap data protection gitu ya, karena meskipun saya tidak terjun langsung dengan kondisi di Indonesia, melalui media saya mengikuti, saya agak sedikit bingung, ya resah mungkin, kenapa narasi data protection yang saat ini ada di Indonesia itu skopnya terlalu kecil. Nah, jadi mudah-mudahan melalui war story ini, teman-teman bisa ngikutin kemana arah yang seharusnya atau sebaiknya kita ikuti juga di Indonesia. Ya, saya mau tes dulu nih, kira-kira bisa lihat slide-nya dengan baik atau tidak? Ya, lihat. Ya, alright. So, di banyak kesempatan saya pribadi selalu bilang gini, with all due respect kepada semua IT auditor di luar sana, karena saya juga ex IT auditor gitu, jadi saya tahu gimana asal muasalnya. But one thing for sure, apa yang kita bahas di buku, apa yang kita dengar dari kuliah, apa yang kita dengar dari kolega kita, bahkan apa yang kita baca dari berita tentang data breach di company A, data breach di company B, itu tidak akan sama dibandingkan dengan mereka yang menghadapinya langsung. Mereka yang ada di pusaran chaotic-nya ketika itu terjadi gitu. Dan ini pribadi saya alami gitu. Ketika itu sangat-sangat chaotic, dan ya selain mengubah pola pikir saya, juga merubah banyak sekali pola pikir yang akhirnya saya paham, oh kenapa ya Eropa arahnya ke sana, bukan seperti yang kita tahu selama ini gitu. Jadi setelah sekian lama saya menjadi IT auditor, saya keliling sekian puluh negara, ternyata teori dan realita itu bisa berbeda 180 derajat. Oke? Yang jelas, tanggal ini tidak akan pernah saya lupakan. Kenapa? Karena this is a very big moment for me as a professional dan juga sebagai pribadi. Jadi, saya mulai dengan konteksnya dulu ya. Jadi tahun 2016, itu saya pindah kerja dari perusahaan berwarna hijau ke perusahaan berwarna ungu. Ya perusahaan warna ungu ini namanya FedEx. Kalau teman-teman tahu, FedEx Express itu yang mengirimkan parcel. Salah satu alasan kenapa waktu itu saya direkrut adalah mereka akan mengakuisisi another logistic company called TNT Express, si perusahaan warna oranye. Jadi kalau zaman dulu itu ada ungu, oranye, kuning, dan coklat. Sekarang oranye sudah nggak ada. Ya, jadi FedEx berencana membeli TNT, dan salah satu yang diperlukan adalah bagaimana kita mengintegrasikan dua perusahaan ini, baik dari sisi proses bisnis, IT, dan security. Nah, waktu itu TNT Express, IT audit timnya dissolve, alias bubar jalan. Jadi saya di-hire untuk merebuild organisasinya dari scratch sampai selevel dengan FedEx Corporate, dan kita handling seluruh business unit TNT Express globally. Itu 2016. Salah satu hal yang jadi mandate pertama adalah, Ferry, do whatever you need to make sure that we know exactly apa yang terjadi di TNT, sehingga ketika kita istilahnya membuka tabir antara dua perusahaan terkoneksi, maka semua baik-baik saja. Jadi saya dengan tim itu keliling ke lebih dari 20 negara sampai
saya selalu bilang bahwa kayaknya hidup saya ini rumah keduanya adalah Schiphol Airport. Karena tiap bulan tuh pasti saya terbang gitu. Jadi setelah setahun kita doing audit, put recommendation, bikin report ke top management, akhirnya tibalah saat yang sangat membahagiakan buat karir saya dan teman-teman yang saya hire sendiri. Oke, kayaknya kita siap nih, kita tahu nih apa yang kita mesti lakukan untuk menggabungkan kedua perusahaan ini. Kita bantu integration project team. Ini poin-poin yang kayaknya kita perlu lakukan. Exactly tanggal 20 Juni 2017, board management approve. Semua program improvement, budget setuju. Kita semua happy karena di banyak kesempatan mungkin teman-teman IT auditor tahu bahwa kadang-kadang hasil kerja kita tuh nggak terlalu kelihatan in a way. Jadi ketika hasil kerja kita selama setahun kita udah meninggalkan rumah sekian lama dan akhirnya mendapat buy-in yang sangat besar dari manajemen, itu kayaknya puas banget. Jadi kita semua udah happy, kita akan bantu company, kita akan monitor terus bagaimana progres penyatuannya. Sampailah pada 27 Juni 2017. Jadi waktu itu saya lagi telepon dengan kolega saya di US. And then saya dengar dari kejauhan ada yang teriak, "Shut down your computers." Matikan semuanya. Kalau teman-teman Google, ya, jadi tanggal tersebut itu cukup bersejarah buat tidak hanya untuk perusahaan saya, tapi juga untuk banyak perusahaan. Jadi malware yang namanya NotPetya itu akhirnya punya ripple effect gitu. And in our case, it took us only 4 menit untuk seluruh global data center hangus. Kita nggak ngomongin jam, kita nggak ngomongin hari, hanya 4 menit saja. Jadi orang yang tadi saya bilang teriak, shut down your computer, nggak berlaku apa-apa. Di tengah kepanikan semua orang, karena nggak tahu apa yang terjadi, kemudian kita ditelepon sama kantor pusat, do whatever you can to help our colleagues on the ground. Itu saya punya 2 dilema. Satu, saya kan IT audit ya. Sebenarnya kan saya biasanya harusnya menunggu apa yang kalau dalam istilah dunia audit first line atau tenaga operational atau tim IT-nya bergerak dulu, kemudian kita akan masuk untuk make sure that everything is fine. Hanya dalam waktu 2 jam, saya mendapat telepon bahwa everybody from the US will fly tonight. Artinya, jadi teman-teman bayangin ya, pesawat kan ada 2 tipe ya. Ada pesawat penumpang, pesawat terbang penumpang, ada pesawat kargo yang sebenarnya kurang begitu cocok untuk kita masukin manusia yang banyak. Tapi karena ini kejadian luar biasa, akhirnya kantor pusat mengirimkan banyak sekali IT engineer, security expert, termasuk juga dari seluruh vendor yang kita punya, terbang dari US ke data center kita di Eropa. Karena waktu itu TNT Express itu kantor pusatnya di Eropa. Ya, it's a European company. So they flew everybody from US to Europe. Itu udah kayak rombongan. Jadi kayak kalau pagi gitu ya, kalau pagi kita mau ke kantor, itu udah bus nangkring semua di depan hotel. Jadi pagi kita bisa sarapannya juga udah bukan yang tipe sarapan orang di hotel, benar-benar udah kayak apa ya? Bahasa Indonesianya kayak dijatah gitu. Ini sandwich kamu, ini sandwich kamu, ini sandwich kamu. Kemudian ini
satu botol gitu, botol air minum kamu, ya ini sarapan kamu. Mau kamu sarapan di sini atau kamu sarapan di bus, itu terserah. Jadi kondisinya tuh sampai seperti itu. Kenapa? Karena mungkin banyak yang teman-teman nggak tahu gitu ya. Teman-teman kan kalau pesan barang tuh ya, e-commerce gitu, cuman ya pokoknya saya pesan, saya tahu beresnya, nyampe barangnya. Logistiknya itu kan panjang, prosesnya itu banyak sekali, banyak pihak yang terkait, sehingga setiap menit, setiap jam perusahaan tidak beroperation, tidak hanya lost business, but also lost trust. Dan ketika kejadian ini, yang paling saya rasakan dan mengubah saya secara pribadi adalah ternyata dia merubah orang. Nanti saya jelasin contohnya seperti apa. Cuman yang jelas, ketika ini terjadi, saya dan tim yang biasa duduk manis di belakang meja, kita traveling around the world, doing IT audit. For the next 3 weeks, after that announcement, saya berubah fungsi dari IT auditor manager global jadi kurir. Jadi for the next 3 weeks saya kerja night shift mulai dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Ada di sebuah company, jadi dia produksi healthcare system, healthcare devices. Itu setiap malam kerjaan kita benar-benar itu, karena mesin sorting nggak ada yang jalan ya. Jadi tidak hanya data tidak bisa diakses, mesin sorting itu tidak ada yang jalan. Sehingga ketika pabrik, misalnya waktu itu kan saya di pabrik, istilahnya selesai produksi barang, itu literally kita harus angkat kotaknya, bawa manual ke pallet di lokasi berikutnya. Itu yang saya kerjakan terus setiap malam selama 3 minggu. Dan yang bikin sedih, dan saya nggak pernah sesedih ini untuk pekerjaan, adalah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana hasil kerja keras saya dan teman-teman setiap malam itu, ketika jam 3 pagi, itu palet yang sudah tersusun rapi gitu ya, terus sudah kita bungkus, itu kita dorong masuk ke trailer perusahaan kompetitor. Jadi kasarnya, setiap malam saya kerja keras, dan teman-teman sudah kerja keras, itu kita mendorong masuk ke trailer kompetitor kita. Hanya supaya customer kita tetap percaya bahwa kita bisa recover. Dan kejadian itu, dan banyak lagi kejadian yang lain, itu mengubah banyak sekali orang. Dari mereka yang sangat happy, biasanya saya lihat, menjadi murung, karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika customer menelpon, dia nggak tahu harus jawab apa. Bagaimana perkembangannya, dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Pokoknya semua serba kacau. Orang yang tadinya fungsinya A menjadi B, dia nggak tahu bagaimana cara melakukannya. Ketika dia sudah tahu bagaimana melakukannya, dia juga bingung. Ini saya harus bagaimana? Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana kelanjutan saya gitu, role saya ini apa yang, karena dari semua sistem yang waktu itu kita punya, ini kalau saya membayangkan ini live audience ya, ini ada beberapa orang yang tergantung level umur itu akan ketawa. Hanya satu sistem yang survive, it's the mighty Lotus Notes. Sistem yang lain hangus, nggak bisa survive. Banyak sekali orang ketika kurang lebih 3 minggu itu, saya lihat nangis di pojokan, stres, nggak mau pulang. Padahal bukan salah mereka. They did nothing wrong. But apparently, it affects people. Karena mungkin banyak teman-teman yang nggak sadar, kita tuh 8 jam setiap hari, kita tuh di kantor. Kita kerja. Yang sedikit banyak
pekerjaan, role title itu kayak jati diri seseorang. Sehingga ketika itu semua diambil dari dia, bukan karena salah mereka, itu juga rasanya jati dirinya udah berantakan, udah nggak jelas. Long story short, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah berita yang keluar di media ya. Jadi misalnya pada waktu itu kalau teman-teman ikutin bisa lihat di Google bagaimana pergerakan saham perusahaan turun, naik lagi, ini total kerugian yang kita alami, tapi banyak hal yang tidak terhitung yang mempengaruhi saya dan kolega. Dan itu biasanya tidak pernah dibahas. Hampir di banyak media tidak pernah dibahas. Jadi kali ini saya bahas karena buat saya ini penting juga buat teman-teman tahu konteksnya dan kenapa sih successful cyber attack itu tidak hanya masalah data yang ini bocor, data yang itu bocor, perusahaan ini kurang oke. Itu semua teman-teman akan baca di media. Tapi banyak sekali hal-hal yang terjadi di belakangnya yang nggak akan pernah masuk ke media, tapi itu mempengaruhi banyak hajat hidup orang banyak. Dari semua itu, kita pokoknya prosesnya itu kurang lebih selama tahun lah ya. Jadi jujur saya pribadi waktu itu sangat tertekan karena I was responsible for everything within that company. Not really me, but I feel responsible. Karena selalu ada pertanyaan, gimana ya kalau saya waktu itu doing auditnya lebih cepat? Bagaimana ya kalau saya membantu organisasi itu lebih cepat? Mungkin ini nggak kejadian. And it affects me mentally. Saya ingat banget 2017, jadi itu kan kejadian Juni ya. Itu Juli, Agustus udah muter-muter. Saya September itu ke Indonesia. Nggak kuat. Udah nggak kuat. Jadi udah saya terbang ke Indonesia, tetap monitoring situation dari sana. Hanya untuk sekedar ya clear my mind lah, karena udah terlalu berat tekanannya gitu. Dan ketika kembali, kita mulai lagi dari awal bagaimana kita membantu company untuk survive. Dan sebenarnya kejadian mental ini tuh bukan hanya pada waktu itu, bahkan di banyak kesempatan dan di banyak berita gitu ya. Mereka yang terlibat di kondisi seperti ini tuh selalu punya memori yang nggak baik akan kejadian itu, dan itu akan membawa mereka terus ke kesehariannya, ke sikapnya, bahkan bagaimana they sees the world, gitu ya. Ya puji Tuhan mungkin saya berakhir baik-baik saja, tapi tanpa saya perlu sharing berapa banyak, ada juga kolega saya yang berakhir kurang baik. So how did you cope with that? I mean the mental impact of that incident. Maybe you can tell us more on the personal level. How do you cope with? Ya at that time yang gue pikirin tuh benar-benar cuman I have my own responsibilities. I have 11 people under me. Ya mungkin ini juga kadang-kadang curse-nya team lead kali ya. Jadi kayak kita mendulukan orang lain ketimbang kita gitu. Jadi waktu itu benar-benar terbang ke Indonesia hanya untuk ketemu keluarga. Kalau bahasa sekarang apa ya? Healing. Kalau healing gitu nggak lama, cuma seminggu doang. Tapi maksudnya ngobrol sama orang tua bahwa mereka selalu bilang bahwa you are a leader now. Apapun yang kamu rasakan, cobalah ceritakan sama orang lain. And that's what I did. Jadi waktu itu saya coba cerita dengan banyak orang yang bukan di bagian saya. Saya cuma perlu orang nggak dengerin doang. And somehow
itu oke, dan kepikiran lagi ini ada 11 orang yang harus saya urusin. Jadi ketika kembali ke sana, kembali ke sini maksudnya, kembali ke sini dari Indonesia, saya udah agak lebih baik lah. Karena, tapi dari sisi itu saya bilang saya cukup beruntung, karena kan tadi saya bilang bahwa ada juga beberapa kolega yang they didn't take it very well. Kalau saya pribadi waktu itu cukup healing ke Indonesia, terbang, balik lagi, ngobrol dengan banyak orang, dan akhirnya hanya fokus, oke, yang lalu biarlah berlalu, ke depan apa yang harus saya lakukan, dan saya sebagai auditor, apa yang bisa saya lakukan. Kalau perlu, saya udah bilang waktu itu, kalau perlu, for the next 1 year, all my team members quit their job as auditor, we become a consultant, advisory. Karena kebetulan saya cukup beruntung punya team members yang tidak semuanya auditor gitu loh. Jadi banyak juga dari tim member saya yang background sebelumnya adalah network engineer, software developer, software architect. Jadi pada waktu itu kita juga terjun bantu recovery itu really bukan sebagai auditor, tapi apapun yang bisa kita sumbang, kita sumbang. Dan somehow mungkin ini balik lagi ya ke interview saya pertama. Jadi waktu saya di interview jadi manajer itu, CIO-nya waktu itu nanya, Ferry, what is your success parameter? Ya teman-teman tahu di dunia IT audit itu susah punya sukses parameternya. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya ngucapin, I feel success when someone come to me and ask for advice without me coming to them. Nggak tahu ya teman-teman yang background-nya audit atau security, berapa banyak yang teman-teman lain dari bidang lain datang gitu ke auditor gitu, gue mau nanya dong. Kayaknya hampir enggak gitu. Kayaknya job hazard auditor itu adalah, aduh kalau bisa jangan deket-deket tuh ada auditor, nanti kita salah ngomong jadi finding gitu. Jadi ya waktu itu memang sukses parameternya hanya itu, dan itu kita coba terapin. Jadi dari sisi itu juga ada semacam kepuasan pribadi bahwa oh ternyata we can do more. Balik lagi ke sini, compliant itu nggak secure sebenarnya, atau tidak selalu secure. Itu hal-hal yang mungkin banyak sekali saya baca, baik itu di media internasional maupun media Indonesia, bahwa kesannya kalau saya punya ISO 27001 semua aman. Ini perusahaan saya tadi itu punya semuanya. 9001, 14000, 27001, 22301, you name it. Pentest tiap tahun ada. Tapi apa yang di pentest? Jebolnya di mana? Bukan saya bilang being compliant itu jelek, tapi jangan samakan compliant itu pasti secure. Compliant itu hanya menunjukkan bahwa Anda mengikuti framework yang ada atau Anda mengikuti anjuran yang ada dan berusaha setiap tahun lebih baik. Ingat ya, yang namanya cyber attack itu cuma butuh satu lubang. Company itu ngurusin sekian banyak ribu lubang. Jadi compliant itu belum tentu bisa mengcover seluruh lubang. Dari kejadian itu, ini bayangin ya tadi ya, 4 menit, habis semua data center, literally yang kita lakukan adalah itu semua rack server nggak ada yang bisa dipakai. Itu bayangkan seolah-olah kita memulai semuanya greenfield, nggak ada lagi sistem legacy. Jadi kayak kita mulai lagi dari, oke, sistem apa yang pertama kali kita buat ya? Oh, sistem ini. Datanya ada nggak? Oh, ternyata data backup kita juga nggak ada. Balik lagi tadi ya, kita udah dites semua backupnya, tapi pada saat itu data backupnya nggak berfungsi, nggak ada. Dan ada beberapa kasus yang ketika saya bantu gitu ya,
kita end up menemukan bahwa ada data yang seharusnya di server, tapi ternyata ada di laptop seseorang. Dan laptop itu juga tidak bisa diselamatkan. Jadi yang namanya data breach as in data tidak bisa diakses atau diambil oleh orang, itu tidak hanya, harusnya secara definisi itu agak diganti gitu. Tidak hanya masalah, oh ada hacker nih dari luar, dia ngambil datanya gitu. Tapi gimana dengan data penting gitu, yang seharusnya ada di situ, ternyata nggak ada. Bukan kesalahan, mungkin memang ya istilahnya ya apa ya, dia ngambil terus lupa disinkronize gitu ya. Tapi kan by definition availability data itu, breach data sudah terjadi juga, nggak perlu nunggu dari luar. Dan akhirnya kita kayak perusahaan masih baru gitu ya, wah kita bangun dulu nih server ini, udah bangun sistem ini, kita satu demi satu kurang lebih kayak target kita cuma 2-3 sistem up and running setiap minggunya. Dan akhirnya semua yang kita dulu finding selama setahun itu kita implementasi lah security-nya itu dari awal. Jadi bukan lagi setelah, tapi dari awal. Jadi ketika kita bangun sistem, mereka bangun, mereka configure, mereka akan panggil kita. Oke, tolong periksa dulu sebelum kita go live. Dan segala sesuatu yang kita lakukan pada saat itu, yang dari program yang tadi saya bilang 20 Juni itu di approve, yang tadinya itu hanya kurang lebih 3-4 tahun project, ya gimana caranya harus dalam waktu hitungan bulan, minggu kalau perlu. Karena setiap hari sistem tidak jalan, maka setiap hari customer pergi, kita nggak bisa beroperasi dan sebagainya. Di banyak kesempatan data nggak ada, itu sudah biasa. Kita udah nggak tahu lagi datanya ada di mana. Ada data yang bisa diselamatkan ternyata tidak lengkap. Jadi kondisi data itu sudah berantakan semua. Jadi kita dipaksa untuk mengulang lagi untuk banyak hal, bahkan manual. Dan untungnya kerjasama dengan customer waktu itu yang sangat suportif itu untuk bantu kita. Oh, kita punya data-data ini juga nih, buat backup yang kamu kita bantu bareng-bareng, itu helps. Kalau enggak, kita udah nggak tahu apa yang terjadi. Dan dari semua ini, ternyata semuanya itu yang paling penting adalah working together. Jadi security, protecting data itu nggak cuma tugas security officer-nya, tapi juga semua. Dan itu pengalaman banget bahwa ternyata ketika semuanya kerjasama ya, jadi semuanya dilibatkan, yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, itu semuanya jadi cepat. Dan akhirnya semua paham bahwa oh ya ini tugas bersama nih. Jadi nggak cuma teori doang, it's everybody's responsibility, tapi semua merasakan dan melakukannya. Nah, dari cerita itu, sebenarnya yang saya mau garis bawahi di webinar kali itu sebenarnya adalah definisi data protection. Kenapa saya pakai tanda kutip? Karena diskusi kemarin-kemarin kan selalu ya, oh Indonesia, oh ya by the way selamat gitu, Indonesia sekarang sudah ada undang-undang pelindungan data pribadi. Kalau nggak salah bukan pelindungan kalau nggak salah ya, tanpa R. Koreksi saya kalau salah. Jadi fokusnya adalah, oh ini kayak GDPR nih. Padahal kan GDPR itu namanya General Data Protection gitu ya. Nah, jadi data protection dihubungkan dengan privacy. Buat teman-teman yang mungkin non-ISAKA member, sekedar pengetahuan umum aja ya, bahwa dalam data itu biasanya ada beberapa hal gitu, ada beberapa karakteristik yang kita coba gali bareng-bareng. Dari itu yang 4 ini, CIP, confidentiality, integrity, availability, and privacy. Di banyak media yang kita dengar sekarang, fokusnya itu dari confidentiality dan privacy doang. For whatever reason. Jadi kayak kalau data breach, nah itu biasanya hebohnya itu dari sisi confidentiality. Oh ini harusnya nggak bocor nih, ini nggak boleh bocor nih. Pokoknya jadi kalau teman-teman lihat di media gitu, bocor itu fokusnya biasanya confidentiality.
Kemudian privacy, oh ya dia data pribadi, personal data dan teman-temannya. Jadi baik itu breach maupun bagaimana kita menghargai privasi seseorang itu dari sisi privacy. Terus integrity availability-nya gimana? Perlu kita bahas juga nggak? Perlu media bahas juga nggak? Buat saya itu penting banget gitu loh. Nggak bisa data itu cuma dianggap oh yang penting jangan bocor, yang penting menghargai privasi seseorang. Karena life cycle data yang 4 ini itu sangat penting untuk keberlangsungan kita. Apalagi sekarang kan digital transformation itu hajat hidupnya udah kemana-mana gitu. Mau kita banking sudah online, mau pesan makan, mau pesan segala sesuatu, belajar online. Itu kan integrity availability-nya juga harus dibahas. Integrity availability juga harus dipikirkan. Integrity availability juga harus jadi fokus, baik itu diskusi maupun usaha-usaha untuk mensecure data itu semoga bisa tercapai semuanya. Nggak bisa cuma fokusnya di 2 itu. Makanya kenapa saya bikin pakai parenthesis supaya menegaskan aja bahwa seharusnya data protection itu fokusnya nggak hanya di 2 ini, tapi kalau bisa 4-4-nya. Dan ini juga fokus dari kita di Eropa. Pergeseran regulasi di Eropa beberapa tahun terakhir itu udah bergeser dari yang namanya protecting confidentiality dan privacy dalam artian sempit ke protecting livelihood. Karena dunia digital itu udah kehidupan orang gitu. Jadi data protection itu kita melihat dari semua sisi karena kita harus protecting livelihood seluruh warga di Eropa. Sehingga diskusi yang mungkin sekarang baru dimulai di Indonesia atau dari beberapa tahun dan sekarang sudah ada undang-undangnya yang katanya mirip GDPR. Sebenarnya kalau di Eropa sendiri, meskipun sampai sekarang masih ya diskusi GDPR itu terus nggak akan pernah selesai. Tetapi sudah ada pergeseran ke hal yang lain yang sebenarnya kalau teman-teman ISAKA itu sudah lazim dengarnya bahwa kita ngomongin digital trust, resilience, karena memang fokusnya sekarang itu bergeser ke sana bahwa oke, privacy, sure, that's great, but kalau datanya secure, confidentiality-nya terjaga, privacy terjaga, tapi nggak available gimana? Maka ada beberapa regulasi yang sekarang lagi digodok, udah di tahap final draft kali ya, tinggal harusnya towards end of this year akan approve. Seperti namanya bisa teman-teman lihat kayak digital operational resilience, itu masalah bagaimana operator digital di Eropa, terutama yang high impact, itu bagaimana dia harus make sure resilience-nya, bagaimana dia juga harus make sure bahwa vendor-vendornya yang lain juga sama protection-nya, kemudian bagaimana network-nya harus di protection. Bahkan yang kedua itu kita ngomongin bahkan sampai devices, ya kan teman-teman, misalnya sekarang beli smart TV, smart washing machine, itu sekarang sampai mau diatur yang itu tuh chip-chip yang ada di device-device tadi itu harus ada security-nya. Jadi di Eropa sendiri diskusinya sudah bergeser panjang dari yang namanya privacy ke keseluruhan as a resilience, trust. Jadi ini next-nya ya, dan Pak Ferry. Jadi next-nya sepertinya ke arah sana ya. Jadi maksud saya ya kita juga kalau bisa ya Indonesia ya jangan nunggu sampai cycle itu terjadi baru geser gitu. Kalau bisa paralel dengan undang-undang PDP mungkin lebih baik gitu. Jadi sehingga percepatannya nggak akan terlambat. Dan bahkan di banyak negara, tidak hanya di Eropa, contohnya di Singapura, pergeseran antara PDPA ke arah resilience itu sudah terjadi gitu. Jadi kalau teman-teman yang juga referensinya ke Singapura, sure, Singapura masih ngomongin PDPA, yes. Tapi coba lihat runutan yang lain, mereka sudah ngomongin ke yang lain gitu loh. Jadi juga kalau bisa, mudah-mudahan teman-teman yang di Indonesia juga tidak hanya menyuarakan atau increasing people's awareness about undang-undang PDP dengan privacy protection-nya, tapi juga yang lain-lain. Jangan menunggu sampai
sampai regulasi itu keluar, tapi apa yang teman-teman sudah punya, dan banyak sekali kan resources dari ISAKA sendiri global yang sudah membahas seperti ini, itu sudah bisa dimulai gitu. Not everything should wait for government to take action. Dan perlu diingat ini multilateral ya, karena konteksnya Eropa ini kan Uni Eropa ya berarti ya. Jadi asumsinya kan kalau banyak negara harusnya kan asumsinya banyak engkel-engkelannya gitu ya. Tapi ternyata ini untuk soal yang ini justru jadi suatu inisiatif yang memang digagas bersama gitu ya. Betul, apalagi kalau di Eropa kan konteksnya saat ini mereka pengen jadi digital single market istilahnya. Jadi bagaimana seluruh 27 negara ini saling terkoneksi, baik itu digital service, baik itu dari sisi government, education, business, semua itu jadi one single digital market. Jadi untuk diskusi ini somehow for whatever reason tiba-tiba ini 27 negara jadi yuk bareng-bareng gitu. Biasanya kan lama ya. GDPR tuh udah nggak tahu berapa tahun, lama banget. Tapi kalau yang yang 3 ini kok kayaknya cepat gitu jalannya. Dan ini sudah terjadi sekarang day to day. Saya cuma punya statistik yang 2021. Kita udah 2 tahun terakhir kita nggak ngomongin lagi privacy. Bukan karena kita sudah sangat mature, bukan. Trust me, I've dealt with so many customers. Selalu masih banyak masalah dalam hal fully compliant to GDPR itu masih. Makanya saya bilang GDPR itu nggak akan pernah, oh ya ini gua comply itu sudah selesai gitu. Enggak, it's everyday improvement. But towards resiliency, towards protecting livelihood, yang paling ngenes itu adalah ketika hal yang buruk sudah mulai terjadi di dunia kesehatan. Ada yang tiba-tiba tidak bisa operasi karena mesinnya semua mati, atau ada yang nggak bisa mendaftar karena seluruh sistem rumah sakitnya terputus gitu kan. Dan itu sudah mulai mempengaruhi gitu. Kita tinggal tunggu aja nih sekarang healthcare, terus kemudian transportasi umum, apalagi di Eropa kan transportasi umumnya lebih duluan ya prioritasnya dibandingkan mobil pribadi. Nah, kalau misalnya transportasi umumnya juga bermasalah hanya karena semuanya sudah digital, it will become a very big problem di Eropa dan dimanapun sebenarnya. Makanya tadi saya bilang bahwa kita semua, baik itu praktisi yang member ISAKA ataupun non-ISAKA member, itu perlu melakukan sosialisasi tanpa menunggu government untuk bikin undang-undangnya atau apa sih istilahnya PP ya, peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang dan turunannya. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan bareng-bareng, dan selalu ingat bahwa data protection itu tidak hanya masalah jangan bocor, dan bukan hanya masalah kita harus melindungi data privasi seseorang. Lalu gimana sih Eropa handling semua ini? Nah, jadi saya mau coba bagi, ada beberapa hal yang menurut saya sudah culture di sini yang bisa jadi membantu proses yang tadi ya, nggak hanya masalah privacy, tapi juga percepatan untuk bidang-bidang lain. Dan mungkin ada beberapa hal ini yang bisa teman-teman lakukan sendiri di tempat kerja atau di organisasi masing-masing. Ini hanya beberapa contoh yang saya rasakan sendiri dan kita alami sendiri di sini, baik itu sebagai pegawai, sebagai konsultan, ataupun sebagai orang yang ya dealing with this kind of topic every single day gitu. Jadi yang pertama itu kesadaran akan protection, baik itu dari sisi privacy, it's rights, individual rights. But at the same time, it's also individual accountability. Jadi nggak bisa tuh cuma kita bilang bahwa data protection, itu cuma kerjanya orang IT aja atau tim security aja. Di sini accountability baik itu pimpinan,
CFO sekalipun, Chief Sales Executive, Chief Marketing Officer, CMO, itu dituntut untuk melindungi ini, sehingga data protection itu sekarang sudah jadi urusan semua orang kalau di sini. And it reach individual accountability. Jadi nggak hanya masalah organisasi nih, tapi udah menyerang individu juga. Sehingga sebagai pimpinan, sebagai team lead, sebagai individu, mereka semua tahu bahwa if you do something wrong, you can be held liable as individual, nggak cuma organisasi. Kemudian biasanya fokus di Eropa itu adalah bagaimana kita menggabungkan antara human processes yang sudah ada, yang manual, dan sekarang ini fokusnya di AI. Bahkan beberapa kasus itu malah terbalik. Jadi government yang belajar dari swasta. Contohnya beberapa minggu lalu, jadi ada sebuah bank digital di Belanda yang akhirnya menang nih kasusnya di apa namanya, di pengadilan melawan Central Bank. Kalau kita mungkin Bank Indonesia kali ya. Karena Bank Indonesia, karena Central Bank di Belanda itu ya ini prosesnya kita lakukan semua manual, tapi bank itu melakukan semua dengan AI, dan akhirnya pengadilan bilang this works better than that process, then you should change the process, not blaming the AI. Jadi diskusinya tuh udah ke arah situ sekarang kalau di sini. Bagaimana dengan proses yang ada kita improve dengan teknologi dan AI sehingga proses itu lebih baik. Yes, Aresto. No. I'm just going to remind you about the time, but maybe we can finish on this slide, and then maybe we can continue the discussion using the Q&A session. Yeah. But please continue with this slide. Yeah. Terus sekarang yang ada tren di Eropa juga adalah pergeseran dari namanya roles jadi role tambah S, ya. Jadi kalau teman-teman kan sekarang kalau nggak salah, tolong koreksi ya Aresto ya, kan kalau di Undang-Undang PDP juga entah diwajibkan atau direkomendasikan punya DPO ya, Data Protection Officer, betul? Kalau nggak salah. Jadi kurang lebih sama dengan GDPR. Jadi ketika waktu itu kesannya ya, nggak tahu di Indonesia kayak apa. Pokoknya kalau di Eropa tuh, oh ya, GDPR, DPO, maka dia harus datang dari legal function. Nanti ada security function, kemudian nanti ada IT, nanti ada engineering. Beberapa tahun belakangan, akhirnya banyak orang yang sadar. Ini kalau kita terus-terusan kayak gini nih, cost-nya tinggi, semua orang pusing, objektif tidak tercapai. Jadi sekarang definisi Data Protection Officer di Eropa mulai bergeser. Bahwa Data Protection Officer tidak hanya ngurusin privacy, tapi juga security-nya. Tapi juga dengan availability-nya. Sehingga dikotomi bahwa Data Protection Officer itu hanya mereka yang mengerti legal, tanpa perlu mengerti security dan teman-temannya, itu sudah istilahnya udah diskusi lama gitu. Di banyak perusahaan kadang-kadang bahkan role ini jadi sangat penting, ada di sebelah CEO, baru di bawah DPO ini ada yang ngurusin legal untuk privasinya, ada yang ngurusin security-nya dan teman-temannya gitu. Jadi DPO sendiri di Eropa ini sudah mulai bergeser dari yang ngurusin hanya legal dan privacy, bergeser juga ngurusin yang lain. Jadi bisa jadi Chief Information Security Officer ada di dua klien saya, itu sekarang Chief Information Security Officer-nya udah bergeser. Udah nggak report ke CIO. Dulu juga ada yang udah report ke CEO, tapi sekarang biasanya ke DPO-nya. Dan termasuk DPO itu yang ngurusin risk management dan teman-temannya. Kemudian kalau di sini, itu biasanya plan before break. Ya, kalau dibandingkan dengan banyak negara, let's say US gitu ya, kita yang, ya udah kita do something dulu gitu. Rusak kita tinggal balikin lagi. Kalau di Eropa tuh segala sesuatu tuh harus didiskusikan dulu, ada planningnya, ya kadang terlalu lama sih. Tapi ada kalanya bahwa kita paham bahwa, oh ya, ini semua pihak nih udah tahu dulu nih, kita mau bikin ini,
dari privacy sudah dipastikan, dari security sudah dipastikan, dari sisi yang lain sudah dipastikan, baru kita implement. Nggak buru-buru. Maybe ada jeleknya karena jadinya late to market, tapi more or less European love stability and growth-nya cukup stabil, nggak yang tiba-tiba naik hancur jatuh-jatuhan, nggak. Ada kecenderungan organisasi baik itu pemerintah, organisasi komersial maupun non-profit yang di Eropa itu mereka selalu kalau ada European technology and innovation, they will choose that first instead of let's say from United States ataupun negara lain. Kalau memang ada homegrown technology and innovation, mereka akan fokus di situ. Alasannya satu, ya kalau di Indonesia sekarang lagi heboh apa tuh istilahnya, kedaulatan data, I think. Basically, they just want to make sure, that digital ecosystem in Europe and the data, which is very important for that, is located, processed, stored in Europe by European companies. Saya nggak bilang bahwa kalau gitu maka di Indonesia juga harus menutup, enggak. Tapi ini juga mungkin peluang buat teman-teman yang di Indonesia. This is your time to introduce your own innovation for Indonesia's digital future. Separation between business and personal devices. Bahkan sekarang dengan work from home, di banyak kesempatan kita pakai device kita sendiri, tapi semuanya itu benar-benar sandbox untuk masuk ke sistem perusahaan. Dan itu juga sudah terpatri di diri masing-masing, jadi nggak hanya dari perusahaan. Jadi satu yang saya pelajarin selama di sini itu, bahkan kadang-kadang memang orang Eropa sendiri itu minta gitu, saya bisa nggak dapat device-nya? Jadi bukan nunggu dari perusahaan. Karena buat mereka juga secara pribadi ya, demi mental health dan teman-temannya, mereka pengen dipisahin antara devices untuk kerjaan sama untuk personal. Dan itu juga help masalah security. Dan ini yang paling penting, consent. Kultur consent di Eropa itu buat saya yang waktu itu pertama kali ke Eropa, kayaknya berlebihan ya. Dikit-dikit ditanya, boleh nggak saya bagi data ini ke pihak lain? Boleh nggak data ini saya copy ke tempat lain? Ternyata ini menjadi salah satu tonggak penting implementasi data protection di Eropa. Meskipun kadang-kadang berlebihan. Jadi kalau teman-teman lihat tuh semua pop-up banner, kalau lihat di website ya, kayaknya annoying ya. Ya, itu overboard-nya di situ. Tapi culture bahwa kita nggak bisa sembarangan untuk sebarin data kita, informasi orang lain, itu sudah jadi habit bukan hanya organisasi tapi individual. Jadi termasuk juga kalau teman-teman misalnya ke restoran gitu ya, dulu waktu zamannya COVID kan kita yang di Eropa kan perlu mendaftar tuh kalau masuk restoran, detail kita itu mereka begitu selesai 2 minggu itu disobek manual dan nggak perlu disuruh, itu mereka udah sadar sendiri karena tadi balik ke individual accountability. Kalau kenapa-napa mereka nggak mau dituduh dan disalahkan secara individu. Jadi ini kurang lebih rangkuman yang saya mau bawa. Yang jelas mudah-mudahan clear ya kenapa saya mulai dengan war story seperti itu. Saya pengennya sharing bahwa data protection in Europe itu konteksnya bukan hanya masalah confidentiality and privacy, but it's all about being resilient, trusted, dan semangat yang sama juga kan dibawa oleh Isaka dengan topiknya. Jadi ini bukan saya cocok-cocokin, tapi kebetulan aja semangat yang sama sehingga kalau boleh gitu ya, selesai dari webinar ini apa sih yang jadi PR-nya adalah despite all
media coverage di luar sana, kalau bisa profesional ISAKA Indonesia itu fokusnya data protection as a whole. Percaya setiap hari yang namanya data breach news itu akan ada. Nggak akan ada pernah habisnya. Tapi kalau besok teman-teman nggak bisa pesan makanan, tiba-tiba uang teman-teman di bank berkurang, ya, itu kan mempengaruhi banyak orang. Sehingga fokus yang tadinya di media itu penting untuk didengarkan, tapi jangan jadi yang utama. Yang utama adalah data protection itu kita harus mikirin semuanya. Jangan terlalu fokus di berita-berita, oh ini bocor, ini bocor, ini bocor. Segitu dulu. Oke. Thank you Pak Ferry. Nah ini silakan ya Bapak Ibu yang sudah menyimak dari tadi. Saya yakin banyak pertanyaan banyak sekali yang bisa digali karena sekali lagi ya inti dari having this kind of discussion, having this kind of network is to have exchange ya, exchange for ideas, exchange of questions ya. Dan silakan kalau ada yang ingin bertanya mungkin kita punya waktu untuk 3 pertanyaan, silakan. Saya banyak sekali yang bisa digali ya karena kita tahu kalau bicara Eropa ini kan konteksnya sangat berbeda ya pasti ya, dan regulasi tadi ya Pak Ferry bilang kultur itu kan tidak beroperasi di ruang hampa ya. Jadi sejarah Eropa, bagaimana tadi soal hak individu, persepsi masyarakat itu pasti sedikit banyak pasti membentuk tadi ya budaya terkait dengan cyber security. Nah, jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya bagaimana kemudian take away dari apa yang dijelaskan Pak Ferry itu ingin diterapkan di konteks Indonesia itu. Ada satu pertanyaan. Iya, ya ini mungkin praktikal ya. Bagaimana mungkin tadi ya karena Pak Ferry juga bilang ada tanggung jawab individu juga ya di level individu. Bagaimana sebenarnya melindungi data kita gitu ya? Mungkin ada saran-saran praktis Pak Ferry. Kalau bahasa kerennya sih kan istilahnya data minimization gitu ya. Jadi sama kayak rumah. Sebenarnya apa sih acara yang paling ngetren Netflix? Marie Kondo kalau nggak salah. Minimalis ya. Ya minimalis gitu. Jadi sebenarnya hal yang paling gampang yang bisa dilakukan itu adalah kita review dulu data-data yang kita punya itu apa aja sih. Yang nggak penting, buangin. Data-data yang yang seharusnya nggak di sana atau yang nggak penting itu dibuangin. Termasuk yang namanya apps di HP kita, apps di laptop kita. Coba deh, berapa banyak, ngaku aja lah, berapa banyak dari kita yang sebenarnya di HP-nya itu app yang dipakai paling ya nggak lebih dari 10 lah, tapi yang diinstal 40. Dari itu aja banyak sekali yang kita bisa lakukan gitu loh. Jadi kayak review apa aja yang kita punya, apa yang kita perlu, kita buang. Dari sisi pekerjaan sama. Data apa aja yang saya kelola nih? Data apa aja saya ini ada di email saya? Penting nggak? Kalau misalnya Anda hiring manager gitu, Anda terima CV resume dari siapa-siapa. Hal yang paling gampang itu adalah cari di email, ketik CV resume, ya, yang terus cari sort by attachment gitu. Kalau ada PDF, hapus. Dan hal-hal seperti itu, kalau semua orang mulai mikirin, saya kayaknya nggak perlu nih data ini. Itu adalah hal yang bisa dilakukan semua orang tanpa menunggu istilahnya security team lah. Dan itu yang selalu saya bilang ke banyak orang. Yang paling saya sesalkan dari pengalaman saya waktu itu adalah kita data terlalu banyak. Padahal ternyata ketika kita ngegabungin mulai tadi dari nol,
at the end of the day, kita itu cuman perlu menghidupkan kembali tidak lebih dari 20% dari total semua aplikasi yang dulu perusahaan itu punya. Nggak lebih dari 20%, bahkan sedikit kurang. Jadi, take away yang paling simpel itu. Cek data apa yang Anda punya, perlu nggak Anda simpan, kalau nggak, udah hapus. Aplikasi, ada apa yang Anda punya, perlu nggak, hapus. Dan maksudnya account juga di-delete ya, jangan cuma dihapus doang app-nya. Nah, next question mungkin dari Pak Prastuzi. Ada tidak cara praktis ya untuk mengetahui bahwa data kita nih sebenarnya sudah dicuri gitu ya? Karena bisa jadi kan memang ya tidak tahu gitu ya. Apalagi di apa istilahnya di konteks negara yang mungkin masih lawless ya. Nah ini bagaimana tahu kemudian data kita sebenarnya sudah dicuri dan dimanfaatkan? Ada cara praktis nih yang dari pengalaman Pak Ferry? Ya kalau seperti itu pertanyaannya, kita akan masuk ke ranah banyak sekali service di luar sana yang review dark web misalnya, brand protection yang kerjaannya memang men-scan seluruh internet. Termasuk juga kalau kita di perusahaan besar ada yang namanya data loss prevention, baik itu software maupun policy, itu kan bisa semuanya ketahuan. Tapi makanya balik lagi tadi ke slide saya, sebenarnya every single data that you put out there assume breach. That's it. Tinggal masalahnya berapa banyak. Berapa banyak data penting yang ada di luar sana. Untuk mengetahui itu, ya tadi, terlalu kompleks kalau kita ngomongin teknologi, saya bisa runut satu-satu gitu ya, bagaimana search-nya, untuk individu juga, apapun teman-teman mau cari gitu, nama teman-teman gitu ya, di Google gitu, itu kan paling hanya yang di surface aja gitu, yang keluar. Tapi selalu saya bilang, udahlah, nggak usah pusing, assume aja apapun yang Anda put di internet, udah pasti diambil aja. Tinggal masalahnya berapa banyak yang diambil. Itu aja. Kita di profesi kita tuh ada kan namanya managing risk kan. Kita kan nggak pernah bilang bahwa kita mau completely risk free. Kalau kita nyebrang jalan juga kan kita nggak setiap hari, setiap saat selalu nyebrang di lampu lalu lintas kan. Karena kita tahu, oh ini resikonya kecil, saya bisa nyebrang nih di sini. Jadi hanya bisa managing risk yang kita bisa lakukan. Kalau mengetahuinya, itu panjang nanti ceritanya, dan teknologinya dan tekniknya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Ricci nih. Kalau kita terbicara DPO ya, mungkin ada kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh DPO, dan mungkin sertifikasi-sertifikasi yang krusial ya harus dimiliki oleh seorang DPO gitu. Oke. Kalau sertifikasi saya ngomongnya belakangan ya, karena saya punya pendapat lain soal sertifikasi. Yang jelas karena produk hukumnya itu biasanya dalam bentuk ya undang-undang atau GDPR itu law, seorang DPO yang baik, saya selalu bilang dia perlu paham hukumnya, paham framework-nya, kenapa hukum itu ada. Saya nggak bilang itu harus orang hukum ya, tapi paham. Baca, paham, ini apa sih yang dia mau, kenapa sih dia nulisnya seperti ini. Kemudian hal yang kedua, at least basic understanding of security controls. Kayak misalnya data encryption, how to manage access. Nggak perlu tahu detailnya gimana, tapi seorang DPO itu penting bahwa, oh kalau saya mau memproteksi data yang ini, biasanya hal-hal umum yang bisa saya
minta orang lain untuk lakukan apa aja sih? At least supaya kalau ngobrol nggak dong-dong banget lah. Kalau masalah sertifikasi, you name it lah. Apapun sertifikasi yang teman-teman ambil, baik itu CIPP, CIPM, CISSP, CISA, CISM, it doesn't matter. Semua sertifikasi itu, saya selalu bilang baik adanya, sertifikasi itu menunjukkan bahwa teman-teman bersedia untuk selalu belajar. Tapi sertifikasi tidak menjamin bahwa Anda akan menjadi expert di bidang itu. Sehingga, balik lagi, DPO yang baik, itu mereka yang paham, mereka yang mengerti, mereka yang mau belajar untuk mengerti, not necessarily mereka yang punya sertifikasinya. Tapi sertifikasi apa? Ya, segala hal yang ISAKA punya itu baik adanya. Nggak ada yang saya diskon. Ya, terima kasih Pak Ferry. Luar biasa ya, saya yakin bagi yang sudah menyimak banyak sekali yang mungkin bisa diambil ya dari diskusi kita dengan Pak Ferry malam ini, dan it doesn't do justice ya kalau topik yang sangat luas dan dalam ini memang hanya di cover di 45 menit ya. Saya yakin banyak sekali pertanyaan yang masih kita punya gitu. Dan mudah-mudahan itu tadi ya Bu Rosalin, Pak Ferry, ini bukan jadi yang terakhir ya, akan ada kesempatan berikutnya untuk tadi mendorong semakin banyak exchange tadi ya, semakin banyak exchange, semakin banyak sharing ya di antara kita. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ferry ya atas waktunya, atas insight-insight yang telah diberikan, dan saya ingin yakinkan mungkin kepada audiens di sini, jika ada mungkin pertanyaan yang ingin disusulkan kepada Pak Ferry, sangat open ya, mungkin bisa melalui ISAKA, nanti kita bisa sampaikan ke Pak Ferry gitu. Atau mungkin bisa dicari sendiri juga ya, kontak dengan Pak Ferry, nanti bisa langsung ya. Saya yakin Pak Ferry juga sangat open. Dan ya ini udah ada ya kontaknya, silahkan di screenshot mungkin. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk reach out ke Pak Ferry jika ada pertanyaan, karena walaupun di Belanda juga saya yakin tetap sering ya bolak-balik ke Indonesia gitu. Jadi kalau ada kesempatan mungkin ingin ngopi gitu ya dengan Pak Ferry, silakan. Terima kasih sekali lagi Pak Ferry dan seluruh audiens yang sudah menyempatkan hadir di MTS hari ini. Untuk acara berikutnya, untuk agenda berikutnya malam ini masih ada kuis ya Bapak Ibu, jadi jangan pergi dulu, masih ada kuis. Silakan mungkin Mbak Rastuti bisa memandu kuisnya. Ya, terima kasih untuk Pak Ferry dan Pak Resto atas sesi diskusinya. Semoga sesi diskusi malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuisis, di mana sesi kuisis malam hari ini akan sedikit berbeda nih dari MTS sebelumnya. Karena kami akan meminta bantuan dari Pak Ferry dan Pak Resto untuk menyediakan pertanyaan untuk peserta MTS malam hari ini. Dan nantinya juaranya akan ditentukan oleh Pak Resto dan Pak Ferry sendiri. Untuk juara pertama nantinya akan mendapatkan Xiaomi Buds 3 Pro, juara kedua akan mendapatkan powerbank, dan juara ketiga akan mendapatkan jaket ISAKA. Untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan nanti akan dilontarkan oleh Pak Resto atau Pak Ferry, bisa langsung raise hand saja ya. Waktu dan tempat kami persilakan ya Pak Resto dan Pak Ferry. Bentar, saya mau nanya dulu. Tadi jadi pertanyaannya dari saya ya, atau Pak Resto? Nah. Jadi tapi hadiahnya langsung boleh ya? Langsung terus nanti kita MC nanti akan melihat yang resen. Oke. Iya betul. Oke. Mungkin Pak Ferry 2, saya 1 aja nanti terakhir. Nah, boleh. Ini cuma buat ngetes aja, tadi ada yang merhatiin nggak? Jadi di salah satu slide kan saya tadi tunjukkan ada pergeseran law di Eropa dari yang privacy ke resilience. Ada dari perpindahan dari GDPR, yaitu
General Data Protection, dan menuju yang namanya DORA. Ada yang perhatiin nggak? DORA itu singkatannya apa? Silakan kalau ada yang bisa jawab. Hamzah mungkin gitu. Federation. Pak Hamzah, silakan Pak Hamzah. Boleh ikutan ya? Oke. Oh, boleh dong Pak. Kalau nggak salah Digital Operation Resilience Act. Ya. Yes, betul. Jadi nama yang paling gampang memang DORA, gitu, seperti Dora the Explorer. Yang jelas itu sudah tahap akhir. Harusnya sih bulan-bulan inilah dia efektif diketok palunya di European Commission. Ya, DORA Digital Operation Resilience Act. Betul. Pertanyaan berikutnya dari Pak Resto deh. Dari saya. Oke. Mungkin gampang aja. Apa nama malware yang menjadi biang kerok war story di cerita Pak Ferry Haris tadi di awal presentasi? Silakan. Nama malware-nya. Pak Humam Musadab bisa untuk menjawab. Pak Humam, silakan Pak Humam. Ya, Pak Humam. Izin, Notepad ya. Oke, ya betul ya, Notepad ya. Banyak nama malware sekarang, tapi ya itu yang akan ada di itu sebenarnya perang Ukraina jilid 0 kayaknya ya, Notepad ya itu. Iya, karena memang betul, karena itu kejadiannya jujur di company kita itu mulanya dari branch kita yang ada di Ukraine, like literally that. Gitu. Okay. Ya, next question, silakan Pak. Ya, tadi kan kita bahas masalah kultur gitu ya. Ini mungkin bukan pertanyaan as in quiz gitu ya, siapa benar atau enggak. Kira-kira menurut teman-teman dari semua culture yang tadi saya mention gitu ya, bagian mana yang saat ini paling krusial di Indonesia? Nggak ada jawaban benar atau salah, tapi saya pengen dengar langsung dari teman-teman bagian mana yang paling krusial di Indonesia yang kira-kira kita bisa perbaiki bareng-bareng, dan mungkin ini bisa jadi materi diskusi berikutnya. Ada yang berani? Tapi harus menjelaskan ini ya, nggak cuma yang ini gitu, menjelaskan gitu. Apa sih yang terjadi di Indonesia? Bantu saya juga. Ada yang angkat tangan nih kayaknya. Ya, Mbak Risa. Halo, iya Pak. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Yes. Oh iya, terima kasih Pak. Tadi sih dari semua kultur yang Bapak sampaikan, sebenarnya satu yang istilahnya berkesan di saya dan saya anggap menjadi hal yang paling krusial. Krusial di sini bukan berarti mudah untuk diubah juga ya Pak. Maksudnya ya itu penting untuk diselesaikan ataupun istilahnya diatasi. Masalah accountability Pak. Kalau saya melihatnya kultur di Indonesia itu seringnya share responsibility. Jadi karena mungkin kita ramai, sense of komunalnya tinggi, tapi kadang-kadang di dalam sense of komunal itu saya bersama dia, jika terjadi suatu kejadian, dia juga ikut tanggung jawab bersama saya, begitu Pak kira-kira. Jadi bukan yang willingness untuk take initiative, memulai memperbaiki, ya kalau konteksnya misalnya terjadi kesalahan atau apapun, ya dia yang memperbaiki ataupun dia inisiatif untuk memecahkan masalah, begitu Pak. Jadi karena gimana Pak? Ya nggak, silakan lanjutkan aja. Oh ya, memang untuk hal yang seperti ini awareness memang pendekatan yang paling bukan efektif ya, memang menuju ke arah sana. Karena awareness dalam hal tentunya tidak hanya sekedar awareness yang
tidak sistematis, tapi kalau bisa memang dimasukkan dalam pendidikan, Pak. Ada poin pendidikan keamanan informasi sedini mungkin kalau bisa, memang. Kira-kira begitu, Pak, jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Risa ya. Jadi ya nanti kita pikirkan topik apa yang pas untuk itu, karena banyak juga tips-tips bagaimana memastikan bahwa pimpinan ataupun siapapun tim lead di sebuah organisasi itu merasakannya gitu. Dan itu rasanya bisa sih di-sharekan dan implementasinya nggak susah kok gitu. Jadi kita bisa sama-sama sharing lagi nanti ke depannya. Terima kasih ya Mbak Risa ya. I think that's that. 3, right, Aresto? Yes, thank you, Fer. Yes, all right. Untuk 3 penjawab ini tadi ada Pak Hamzah, Pak Humam, dan Bu Risa. Untuk juara 1, 2, 3 ini kira-kira siapa nih Pak? Dari Bapak yang menentukan. Waduh, kayaknya beban ini lebih berat daripada beban Risa tadi ya. Oke, saya pilih Mbak Risa terakhir untuk juara pertamanya. Kemudian yang jawaban keduanya, yang pemenang keduanya yang Dora. Kemudian yang ketiga itu yang nama malware-nya. Kalau ada yang tidak terima, mohon maaf ya, ini beban saya berat sekali hari ini memang ya. Jadi untuk juara pertamanya ini ada Bu Risa yang akan mendapatkan Xiaomi Buds 3 Pro. Juara keduanya dengan Pak Hamzah ya Pak, yang akan mendapatkan powerbank, dan juara ketiganya ada Pak Humam yang akan mendapatkan jaket Isaka. Untuk ketiga pemenang ini nantinya diharapkan untuk mengkonfirmasi hadiahnya dengan cara email ke admin@isaka.or.id. Sekian untuk MTS malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada Pak Ferry, Pak Haresto, dan Bapak Ibu dari Isaka dan INP Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang. Malam, terima kasih. Thank you, Fer. Thank you. Ya.